setelah dipolisikan, akhirnya ya kabar terbarunya, Panji Gumilang ditangkap dengan tuduhan penodaan agama. Hanya karena Al-Quran ditulis oleh tangan manusia, hanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah orang pertama yang mengucapkan ayat-ayat Al-Quran sebagai firman dari Allah, lalu dia klaim bahwa itu perkataannya Rasulullah. Na'udzubillahi min zalik. Anda boleh saja berpendapat di dalam agama Islam, tetapi harus berdasarkan dalil yang jelas juga. Coba cari ulama terdahulu, ulama para imam mazhab, imam-imam tafsir, para periwayat hadis. Ada nggak yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataannya Rasulullah? Nggak ada, cuma Panji Gumilang aja itu. Lalu kemudian didukung sama orang kafir ini. Ada nggak yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataannya Rasulullah? Nggak ada, cuma Panji Gumilang aja itu. Menurut saya, meyakini bahwa Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertentangan dengan keyakinan atau juga meyakini bahwa Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Kenapa? Kalau kita mengingkari Al-Quran itu perkataan Rasulullah, itu berbahaya. Jadi artinya Al-Quran itu firman dari Allah, betul. Nah, di sini dia mengakui bahwa Al-Quran itu firman dari Allah. Tapi mengalami sebuah proses. Firman dari Allah yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu dikisahkan atau diceritakan, ditutur tinularkan kepada sahabat-sahabat. Baru sahabat-sahabatnya yang nulis di musaf-musaf, di batu, di kulit-kulit binatang, di daun-daun. Ya, saya paham intinya tuh begini teman-teman. Dia memahami bahwa Al-Quran itu firman Allah, akan tetapi manusia pertama yang mengucapkan firman itu adalah Nabi Muhammad. Dan ditulis oleh para sahabat menjadi mushaf-mushaf. Lalu dengan begitu dia mengatakan bahwa ya berarti Al-Quran itu adalah perkataannya Rasulullah. Itu adalah pemikiran yang dangkal, pemikiran orang yang nggak mau berpikir lebih jauh lagi teman-teman ya. Itu adalah pemikiran yang dangkal, pemikiran orang yang nggak mau berpikir lebih jauh lagi teman-teman ya. Menurut saya, video tadi debat kusir yang tidak akan ada habisnya. Jadi ini sudah masuk pada zaman edan yang waras harap mengalah. Karena di zaman edan begini, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Melihat video cuplikan di depan tadi, menurut Simbah itu hanyalah sebuah debat kusir yang tidak akan bisa ada titik temu. Sebab masing-masing menganggap dirinya yang paling benar. Makanya ya cuma ngotot-ngototan. Akan tetapi yang waras mengalah saja. Karena menurut pandangan Simbah saat ini sudah masuk zaman edan. Zaman edan itu yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Seperti halnya kasus Bapak Panji Gumilang ini sebagai contoh zaman edan. Memang banyak yang
pro dan kontra. Yang kontra sangat banyak. Sedangkan pendukung Syekh Panji Gumilang yang pikirannya waras hanya sedikit. Karena memang zaman edan ya begini, ya, kesalahan itu dibenarkan oleh banyak orang. Seperti tadi di dalam video depan tadi, itu kan berdebat masalah kalam Allah maupun kalamnya Rasul, begitu ya. Ya, kalau yang berpikir waras pasti membenarkan Panji Gumilang. Tetapi karena zaman edan tentunya membenarkan apa yang menjadi pendapat umum, apalagi yang selama ini memang perkataan itu kalamnya Allah. Sebenarnya Syekh Panji ini hanya sekedar berbeda pendapat, dan seharusnya perbedaan pendapat itu boleh, tapi suasananya memang beda. Zamannya zaman edan, akhirnya jadi begini keadaannya. Makanya kita semuanya yang waras harus paham, harus mengerti, karena zaman edan. Saat ini Syekh Panji Gumilang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kalau sudah menjadi ketetapan polisi, mau nggak mau kita juga harus mengikuti prosedur selanjutnya. Kita tinggal menanti saja. Dan termasuk kita memang juga kecewa. Kalau Syekh Panji ini dijadikan tersangka bukan karena didakwa penistaan agama, mungkin juga nggak apa-apa. Tapi karena dianggap menistakan agama, terus terang tidak rela. Karena sebenarnya kan hanya perbedaan pendapat saja. Ya? Dan orang-orang yang kritis, yang mau berpikiran maju, malah mau dibungkam, malah disalahkan. Akan tetapi setelah Simbah pikir lagi, karena memang sudah masuk zaman edan, ya begini. Makanya yang waras kita harus sadar. Ada memang orang yang masih belum bisa menerima, dan karena memang punya keyakinan. Contohnya, mari kita lihat video berikut ini. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Jadi intinya, kalau ada yang mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, itu betul. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah perkataan baginda Rasulullah, betul juga. Karena kita tidak tahu langsung firman-firman Allah. Kita melanjutkan pembahasan tentang kontroversi, ya. Al-Quran perkataan Rasulullah. Tetapi yang saya agak keberatan, bukan agak keberatan, ya, sangat keberatan, ialah tidak boleh, ya, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah. Nah, video tadi merupakan sebuah keberatan. Kenapa meyakini Al-Quran perkataan Rasulullah tidak diperbolehkan? Kurang lebih seperti itu. Di dalam hal ini, semestinya perbedaan pendapat itu seharusnya boleh-boleh saja. Tapi seperti yang Simbah katakan, bahwasanya saat ini sudah masuk zaman edan, makanya keadaannya seperti ini. Coba panjenengan bisa melihat lingkungan. Orang saat ini dengan mudahnya mengatakan kalau tidak seagama, kafir. Keluar dari agamanya, murtad. Seagama pun kalau tidak satu pandangan, dikatakan sesat. Ya beginilah zaman edan. Biarlah orang-orang
yang merasa menang saat ini biar tertawa-tawa, tapi suatu saat kebenaran pasti ditunjukkan oleh Tuhan. Karena dunia itu adalah sebuah cokro manggilingan yang selalu akan berputar. Dan kita harus memaklumi ini sudah masuk zaman edan. Yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Di dalam kasus Syekh Panji Gumilang ini sebenarnya polisi ingin bersikap profesional, akan tetapi sebagaimana kita tahu juga banyak desakan dari masyarakat yang menyalahkan Panji Gumilang. Dan seperti yang Simbah katakan tadi, inilah ciri-ciri sudah masuk pada zaman edan, sehingga bisa terjadi yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.